Iya, lebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Ya. Ibu-ibu, sebelum masuk kita ke pelajaran, kita akan mengulangi pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang stunting. Apa itu stunting? Ada yang tahu? Ibu Kadet? Iya, coba. Stunting itu dikategorikan pada anak yang kurang gizi, ya kan? Kurang gizi, gizi buruk. Makanya diterapkan pencegahan bagaimana caranya mencegah stunting dari program 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari ibu hamil. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ibu kita. Ya, itu pengertian singkatnya stunting adalah anak pendek atau anak yang kurang tinggi dengan seusianya. Itulah sederhana, itulah pengertian stunting. Ya. Di sini ada modul 2 sesi 1 materi kita, yaitu memahami permasalahan stunting. Yang pertama tadi adalah apa itu stunting, yang kedua apa penyebab stunting, yang ketiga apa dampak stunting, dan yang keempat bagaimana kita mencegah dan mengembangkan stunting ini. Yang pertama stunting tadi udah, yaitu adalah anak yang pendek atau tidak sesuai dengan umurnya bersamanya. Di sini kita masuk tentang penyebab stunting. Ya, penyebab stunting ada 3. Yang pertama, tidak BAB ke tempat jamban. Itulah penyebabnya stunting yang pertama. Ibu-ibu, kami harapkan apabila nanti keluar dari sini kita supaya terhindar dari stunting, itulah kita BAB ke tempat yang sudah tersedia, yaitu di kamar mandi. Yang kedua, yaitu tidak memberikan simulasi terhadap anak. Simulasi ini bukan harus dengan bermain. Banyak cara kita untuk simulasi pada anak. Dengan yang pertama adalah gerak dia seperti anak kasih sayang. Yang pertama, ibu-ibu, anak kita harus kita peluk dia dengan kasih sayang. Apabila kita sayangi, anak kita pertumbuhannya akan lebih cepat berkembang daripada sama sekali tidak ada kategori kasih sayang. Yang ketiga yaitu tidak datang ke posyandu. Itulah penyebabnya stunting yang 3 tadi. Apa dampak stunting? Dampak stunting juga ada 3, yaitu gagal tumbuh, gagal berkembang, dan gagal metabolisme. Apa itu yang dimaksud dengan gagal tumbuh? Suatu kondisi anak yang berat badannya berkurang. Apa itu gagal kembang? Gagal kembang disebut oleh kebutuhan nutrisi atau stimulasi anak yang kurang tadi. Yang ketiga, gangguan metabolisme dapat diakibatkan karena infeksi atau toksin maupun asupan makanan yang tidak bergizi. Itulah dampak stunting. Bagaimana pencegahan stunting? Ayo, dari yang saya katakan tadi, bagaimana cara kita pencegahan stunting? Pencegahan stunting
Yang pertama, buang air besar ke jamban yang bersih. Yang berikutnya, pemberian stimulasi pada anak janin. Maksudnya asunan kerja di stunting ini mulai dari dini yang disebut 1000 hari kehidupan sampai hidupkan 2 tahun. Setelah kita pencegahan stunting ini. Mulai dari janin yang pertama, ibu-ibu kalau bisa kita minta bantuan, kita berikanlah asupan gizinya. Kalau untuk ibu hamil kita berikan susu, kita berikan makanan yang sehat. Makanan sehat bukan harus mahal, bukan harus pergi kita ke Sidimpuan beri KFC ya. Makanan sehat yang sederhana aja, kita rebus pun sayur, ada ikan sungai, ada buahnya, ada nasinya. Ini juga udah makanan sehat. Yang ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Yang keempat, memberikan imunisasi tepat waktu ya. Nah, imunisasi tepat waktu yang dikatakan tepat waktu itu adalah sekali sebulan kita harus imunisasi. Di sini hari apa imunisasi? Hari Kamis, minggu ketiga. Tapi banyak juga yang tidak hadir anak APA itu KPM menurut laporan dari kepala desa. Ya. Dari Bapak sampaikan tadi, di sini ada pertanyaan yang mau kita jawab. Disebut apakah suatu keadaan di mana gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya? Pilih satu jawaban yang tepat. A. Cacingan. B. Anemia. C. Stunting 4 gondok. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, stunting. Itulah tadi stunting itu. Yang berikutnya, Ada beberapa penyebab stunting. Apakah 3 di antaranya? Pilih 3 jawaban yang tepat. 1. Kurang gizi. 2. Tidak minum susu kedelai. 3. Tidak imunisasi. 4. Sanitasi yang buruk. 5. Kurang vitamin K. 1. Pilih 3 jawaban. Yang buruk. B. Tidak minum susu kedelai. C. Tidak imunisasi. D. Sanitasi yang buruk. E. Kurang vitamin K. Pilih 3 jawaban. Yang pertama, adalah A. 1. Kurang gizi. Tidak imunisasi. C. Sanitasi air buruk dan kurang vitamin K. Ada 3 dampak dari stunting. Apa sajakah itu? Pilih satu jawaban yang tepat. Ahal na pinero dampak stunting ini. Anong tulo? Gagal ahal. Gagal tumbuh, gagal kembang, Gagal. gagal Berkembang dan Metabolisme. Iya. Ada 3 dampak dari stunting. Yang pertama, gagal tumbuh. Yang kedua, gagal kembang. Yang ketiga, gagal metabolisme. Jadi dari Bapak yang sampaikan, aku harap Ibu yang hadir di sini dapat menerapkan ini kepada keluarga kita. Saya sudah pertemuan ini. Horas, selamat siang.